Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang request. Langsung saja ke saham pertama, Bukka yang ditutup dengan 157 menguat 3,97%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Bukka di distribusi. Bukka bagus, berhasil breakout ya. Dan apakah ini lanjut? Mudah-mudahan lanjut. Ya, mudah-mudahan ngegas ke atas. Kalau ISG-nya arah 7.800 bisa jadi Bukka juga ngekor naik ya. Dan Bukka nih udah confirm breakout nggak? Harusnya iya. Walaupun saya nggak terlalu paham juga dengan broker samarinnya nih ya. Transaksinya besar. Sepertinya ada crossing barang juga ya. Nah, ini Bukka. Tanggal 1 tuh distribusi tapi sahamnya naik terus. Bayangin. Nggak tahu nih ada cerita apa ya. Lihat banyak CU 23 miliar buang barang. Sedangkan yang beli itu tipis-tipis. CC 8 miliar, MG 7 miliar. Kan kecil-kecil tuh. Tiba-tiba naik. Ini kemungkinan besar sih kalau menurut saya crossing. Jadi saat ini gimana untuk Bukka? Ya selama nggak jebol 149, 150 aman. Kalau sampai minggu depan fast break turun, selesai. Menurut saya ke bawah. Jadi kalau mau aman ya jangan jebol berarti 148, 149 itu. Itu aja kunci Bukka ya. Kalau Bapak Ibu tertarik, jauh dong. 148, 157 itu kan hampir 7%, 8% katanya. Iya, tapi targetnya kemana? Kalau ini jalan area konsolidasinya ini hitung dari swing low ke swing high nih 180 arahnya. Ada potensi upset 10% lebih. Gitu caranya ya. Membuat trading plan-nya ya kalau bisa mepet-mepet support beli seperti ini. Misalnya beli di 155, 150 nih. Cut loss-nya cuma 5% nih kalau beli di 154. Cut loss 146. Nah, ini targetkan 180, 16%. Nah, ini risk reward 1/2. Seperti itu aja. Ya, untuk Bukka. Coba lihat time frame bulanan. Bagus. Bulan lalu tuh breakout ya, 148, 149, dia tutupan di 151. Bagus. Weekly-nya bagus, breakout dengan volume besar. Harusnya valid, harusnya. Kalau sampai seperti candle Februari tiba-tiba habis naik jebol lagi, udahlah gagal. Menurut saya gagal. Gak usah pakai 130, pakai neckline-nya nih 148, 149 jebol itu gagal naik. Bukka. Kita lihat minggu depan. Ya. Lanjut Goto yang ditutup dengan 65 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing buy nih, asing akumulasi terus tapi nggak tahu nih ada apa. Ya, kalau dilihat dari broker semarinnya tuh sepertinya juga ya akum, tapi lihat nggak naik. YU itu beli 7 juta lot ya, tapi lihat nggak naik kan? Kenapa? Itu kemungkinan besar crossing barang. Kita nggak tahu ceritanya, yang pastinya dia rebound ya, yang pastinya rebound ya. Kalau Bapak Ibu modal nekat aja, yang penting ya kalau dia jebol buang, kalau dia naik TP, simple kan trading itu. Jadi itu ya. Untuk Goto menarik gak? Masih saya nggak tahu ya. Ini ada akum kan? Oh sama ya, sama pas. Cuman ini miliar, kalau ini lot sama aja nih. Nah big akumulasi kan. Kalau ditanya gimana Goto boleh beli nggak? Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 57? Itu aja. Simple analisanya. Ya kemarin kalau Bapak Ibu yakin ini naik ya tinggal beli cut loss di bawah 55. Jadi saat ini ya saya wait and see. Kalau dikasih di 6162 mungkin saya beli. 6162 saya beli itu. Kalau di 65 saya nggak mau beli itu. Nomor bawah biar risknya kecil. Secara bulanan candlenya bagus, bullish angle peak. Mestinya Agustus lanjut ya. Mudah-mudahan lah. Targetnya 70 72. Kalau weekly-nya bagus, volume juga bagus. Ke atas. Kalau pandangan saya ke atas, Goto. Lanjut. IMTK yang ditutup dengan 665 menguat 6,4%. Asing net buy. IMTK ada distribusi. IMTK naiklah ke atas dan ya bagus ya. Setelah dia mantul atau breakout 600, uji mantul lagi 10% lumayan nih. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Target selanjutnya mudah-mudahan ya sesuai harapan. Ingat Bapak Ibu, mudah-mudahan sesuai harapan. Kalau nggak sesuai harapan, itulah gunanya trading plan, stop loss. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kalau pandangan saya ya gagal bertahan di atas 645, buang aja. 640, 635. Target
Agustus kalau memang jalan masih bisa potensi upset 10 sampai 12%. 850 arah EMTK. Lanjut. SRTG yang ditutup di harga 1915 menguat 0,78%. Asik net buy. Kalau bukan semuanya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikanya SRTG jebol. Langsung saja ke teknikanya SRTG jebol, gagal bertahan di atas 2000 ya. Cuman hari ini candlenya doji. Mudah-mudahan rebound ya. Mudah-mudahan rebound. 1800 support kuatnya. Tapi kalau mau bagus minggu depan langsung digas. Kalau mau bagus langsung digas. Jangan jebol lah 1900. Ini support minor nih. Support kuatnya 1800. Kalau sampai minggu depan tembus jebol 1900 ke arah 1800, mantul. Kalau minggu depannya tuh 1800, buy. Jangan takut. Kalau cuma cari 3%, 4% mungkin dapat. Ya, tapi mepet-mepet support misalnya jebol. Tapi kalau menurut saya kalau mau memang bagus naik. Minggu depan naik, nggak ada jebol 1900. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya bagus, breakout ya. Harusnya aman. 1800 tuh konfirmasi support kuat. Weekly-nya juga bagus, koreksi biasa. Minggu depan lanjut ke atas. Target 2000 dulu. SRTG. Lanjut. SCMA yang ditutup menguat 14,59% ke harga 212. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya SCMA. Akumulasi. SCMA bagus ya, breakout 210 sudah sentuh. Kenapa? Karena dia mau masuk rebalancing atau dia masuk LQ 45. Cuman Bapak Ibu lihat yang belinya siapa nih? Retail, SC, YP, CC. Tapi bawahnya broker-broker asing nih. Ya siapa tahu XC yang makai bandar kan? Bisa jadi. Aman nggak? Breakout nggak? Valid nggak? Belum valid. Tapi ya sudah breakout. Kita lihat aja ya. Minggu depan target selanjutnya kemana? 240. Kalau digas lagi minggu depan gas tuh. Sangat mungkin. Ya nggak usah muluk-muluk lah. 220, 230 dulu. Tengah-tengah. Tapi resisten kuat ada di 240. Mudah-mudahan ini valid breakout. Ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Volume juga meningkat. Masih ada golden cross. Sinyal bagus. Tapi takutnya sih ya bisa false. Ya. Bagus nih. SCMA menarik. Ini ada pola cup and handle, time frame monthly. Jauh arahnya nih kalau sesuai, cuma noise. Nggak usah muluk, kita targetkan 240, 250 aja dulu di Agustus 2 minggu ke depan. SCMA. Cuman saya belum update nih kapan effective day LQ45 rebalancingnya itu. Tengah bulan kalau nggak salah ya. Ya itu. Setelah itu mungkin baru selesai. Mulai jualan lagi, mulai turun lagi untuk SCMA. Itu. Lanjut. WIRG yang ditutup di harga 118 menguat 7,27%. Asing net buy. Kalau bukan semua WIRG di distribusi. WIRG bagus. Kembali ke atas 115 aman. Mudah-mudahan. Nah ini kalau sampai balik lagi jebol udah buang aja tuh. 100 berapa? 113 buang. 112 dan 6% buang. Target kemana? 125. Minimal tembus 150 arah. Sangat mungkin nggak? Sangat mungkin. Ya, kita lihat minggu depan. Mudah-mudahan. Yang pastinya jangan jebol lagi berapa? 113 WIRG. Lanjut. GIA yang ditutup di harga 69 menguat 2,94%. Asing net buy. Kalau bekas semuanya GIA di distribusi. GIA masih sideways. Sabar-sabar dulu aja GIA ya. Belum kemana-mana nih GIA. Tapi kalau menurut saya GIA ini momentum. Tunggu dia lepas FCA. Mudah-mudahan ya. Kita nggak tahu nih seperti apa. Yang pastinya di atas 65 aman-aman aja. Kecuali jebol. Ini kan dia lagi sideways. Menurut saya aman. Coba lihat time frame bulanan. Bulanan minggu lalu. Bulan lalu koreksi biasa. Waduh, volumenya nggak sampai setengah. Wajar. Setelah 2 candle naik ya. Dari 38 ke 77 ya wajar. Naik 100%. Weekly-nya sideways. Bagus. Bagus. Minggu depan kalau tembus 80 gas. Mudah-mudahan ya. Kita nggak tahu ini ceritanya apa. Ya, kita lihat aja minggu depan. Tembus 80 gas. Lanjut. MPPA yang ditutup di harga 61 menguat 1,66%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya MPPA diakumulasi. MPPA masih sideways aman. Selama nggak jebol 58 aman. 57 56 buang aja lah. Paling cut loss-nya berapa? Maksimal 8-10% lah. Targetnya kemana? 72.
20% Bapak Ibu targetkan. Jangan pendek-pendek. Kalau dia jalan minggu depan. Ya. Itu. Lanjut. MLPL yang ditutup di 101 terkoreksi 3,8%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MLPL. Di distribusi tipis. MLPL disupport jangan jebol berapa? 97. 96 buang. Ingat minggu depan jebol 96 menurut saya buang aja. Berarti 5%. Target reward 110. 9%. Bahkan kalau jalan itu bisa 150 target di Agustus. Pokoknya kalau tutup di bawah 97, di bawahnya 96 buang aja. Gagal. Harus rebound dia minggu depan. Nih. Coba lihat temperan bulanan. Rebound bagus. Ini kan Agustus nih. Ini bagus candlenya. Wah, ini udah koreksi 3 minggu. Harusnya minggu depan jalan ya. Kalau memang mau jalan, minggu depan jalan. Pokoknya minggu depan tuh antara dia ditarik naik, tembus 110, atau kena buang. Itu aja simple analisanya MLPL. Ya, lanjut. Bovin yang ditutup di harga 765 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bekas semuanya Bovin di distribusi. Bovin lagi sideways, aman gak? Masih aman. Ya, yang penting jangan jebol 740. Mudah-mudahan minggu depan ya. Cuman Bovin ini terkendala sektor finance juga ya. Dia tuh ngekor sama tuh. Sektor finance jalan, dia baru jalan. Apakah bisa beli? Ya kalau Bapak Ibu mau beli di support silahkan. Cuman belum pasti juga naik ya. Kapannya enggaknya nggak tahu nih sektor finance. Ya skenario-nya sektor finance tuh minggu depan rebound. Tapi habis itu sideways. Belum bisa rally. Karena ya itu masih bimbang menunggu bagaimana review nanti MSCI. Apakah nanti di downgrade atau enggak. Tapi kalau nggak di downgrade, ya itu momentum terbang lagi lanjutan Big Bang. Bovin ngekor pasti. Itu aja. Jangan jebol berapa? 740. Bovin. Lanjut. Di MMX yang ditutup dengan 364 terkoreksi 2,67%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya di MMX. Kalau dibongkar semuanya di MMX. Akumulasi tipis. Di MMX jebol ya. Ya udahlah. Kalau jebol kan belum menarik. Kecuali tembus 380. Beli saat dia tembus 380 minggu depan. Atau nawar sekalian di bawah 320, 330 di MMX. Jadi saat ini harga sekarang nanggung lebih ke wait and see. Yang terakhir film yang ditutup di harga 1000 naik 17,68%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya film akumulasi. Film aduh rebound ya. Mantap nih. 1600 mantul ya. Jadi sudah kena 2000, apakah lanjut? Kalau melihat broker semarinya harusnya lanjut. Tapi hati-hati. Kemungkinan lanjut terbatas. Target selanjutnya persimpangan jalan 2200. Ya, kita lihat minggu depan. Film menarik. Kalau ditanya boleh beli nggak? Kemarin kenapa nggak beli waktu di bawah? Saya tuh mau belinya pas hijau. Nah ini contohnya pas hijau. Ini contohnya pas hijau ya Bapak Ibu. Lihat. Ini pas hijau dia koreksi dulu 2 kali. Iya kalau mantul. Kalau nggak mantul terus turun sampai 1600 lagi. Siap nggak Bapak Ibu? Itu aja. Nih contohnya dia hijau. Habis itu naik sedikit kempes jebol melorot makin dalam. Tapi untungnya nggak nyampe sebulan dia naik lagi nih. Untungnya ya. Tapi kan ada yang nggak untung tuh. Bertahun-tahun turun. Nah itu yang dijaga, yang dihindari. Kalau nggak pakai stop loss. Jadi film bagus. Kalau pandangan saya sih nggak jebol lah 1800. Kecil kemungkinan kalau sampai dia ke 1600 terlalu. Kalaupun koreksi nggak lebih dari 1800. Ingat itu film. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.